Bapak Ibu, Desember lalu saya kena COVID-19. Padahal saya sangat ketat. Ketika saya pulang, itu hari Sabtu tanggal kalau nggak salah 19 atau 21 itu. Kemudian tanggal 21 malam, tanggal 19 berarti. Tanggal 21 malam saya mulai batuk-batuk. Tapi saya belum curiga saya kena COVID-19. Tanggal 22 pagi, keponakan saya dari Semarang telepon, saya terima. Lagi terima begini, mau bicara sama tante, saya kasih sama istri saya. Termasuk putri saya, dengan handphone saya. Malamnya saya menggigil. Tanggal 22 malam. Tanggal 24 saya diutus orang untuk memberikan apa? Antigen, tes antigen, PCR antigen. Negatif. Tanggal 25 istri saya menggigil. Tanggal 27 malam anak putri saya menggigil. Langsung kami ke rumah sakit. Periksa, singkat cerita, kami bertiga kena COVID-19. Waduh, saya tadinya nggak tahu dari mana ini. Masuk rumah sakit saya, batuknya rasanya kalau bisa nggak batuk lagi karena sakit sekali kalau batuk. Tapi saya pelan-pelan ngomong sama istri saya, Ma, jangan doa kesembuhan. Loh maksud Papa apa? Kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Mujizat bagi orang beriman, terjadi kehendak Tuhan bagi kita. Itu perlu sangkal diri. Mayoritas bagi orang percaya, perhatikan baik-baik. Mayoritas bagi orang percaya mendoakan kesembuhan lebih menekankan pemaksaan kehendak. Lebih menekankan pemaksaan kehendak. Tahu nggak Bapak Ibu? Tidak ada ayat tentang kesembuhan dalam Alkitab. Saya ulangi, tidak ada ayat tentang kesembuhan dalam Alkitab seindah ayat tentang kematian. Pernah kalian teliti gak? Hidup untuk Kristus, mati adalah? Gak ada ayat berkata kesembuhan adalah keuntungan. Gak ada sama sekali. Hidup untuk Kristus artinya sebelum dia mati, hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Matinya pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Indah. Salah satu mujizat orang percaya, mati dalam Tuhan. Sampai ada ayat yang begitu bernilai. Gak ada ayat begitu dalam kesembuhan, dalam kekayaan, dalam kepopuleran. Gak ada. Apa itu? Berharga kematian orang yang gak ada ayat seindah itu kepada yang lain. Karena yang dikasih Tuhan itu sebelum mati hidupnya sudah kehendak Tuhan. Maka Tuhan, ujilah saya Tuhan. Saya rindu kehendak-Mu yang jadi. Sembuh supaya aku melakukan kehendak-Mu. Mati sesuai dengan kehendak-Mu. Selesai. Walaupun tidak semudah itu menjelaskan kepada anak putri kami. Hari ke-7 saya keluar. Hari ke-10, 9 istri saya keluar. Anak putri saya hari ke-23. Setelah mungkin 15 atau hari ke-16 baru ngerti. Oh tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Enggak. Mati pun bagi orang beriman. Enggak ada keputusan Tuhan yang salah. Maka belajar kita, fokus kita bukan sembuh. Fokus kita kehendak Tuhan jadi. Itu tidak semudah dikhotbahkan. Perlu sangkal diri. Makanya Bapak Ibu, saya ulangi lebih jauh. Ayat 25, pada waktu itu, pada waktu apa? Pada waktu Tuhan bicara perikop-perikop sebelumnya. Supaya konteks ini mengerti. Salah satu apa? Perikop tentang Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Pasal 10 ayat 34.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang serumpanya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terus tentang Yohanes dan Yohanes Pembaptis. Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Ketika itu Yohanes Pembaptis dipenggal. Terus diajar. Terus Yesus mengecam beberapa kota. Karena nggak ada pertobatan. Lalu Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi mujizat-mujizat bukan jawaban. Mujizat menurut manusia bukan jawaban. Pertobatan jawaban, mujizat menurut Tuhan. Jika satu orang saja bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Pada waktu itulah baru konteks ini. Untuk rendah hati harus bertobat terus menerus Bapak Ibu. Bertobat lahir baru sekali, ya. Tapi untuk rendah hati terus menerus bertobat. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Siapa anak itu yang berkenan menyatakannya? Kepada orang-orang yang mau sebelum meninggal. Tujuannya, apa tujuanmu menebus aku Tuhan? Apa tujuanmu Roh Kudus kau berikan? Yaitu mengisapkan aku akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Apa tujuanmu dibalik penyertaan Immanuel? Yaitu supaya manusia ilahi, Kristus, segambar dengan Allah. Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Itu terjadi pada kita supaya penciptaan yang semula segambar dengan Dia terjadi pada kita. Itulah ayat-ayat tentang kerendahan hati.